Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden Manasari, tidak sebagai presiden Perdana Menteri, tidak sebagai presiden Panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Politik pembersihan. Pembantaian di Indonesia 1965-1966. Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya gerakan 30 September. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa terpenting dalam masa transisi ke Orde Baru. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan. Pergolakan mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Kudeta yang gagal menimbulkan kebencian terhadap komunis karena kesalahan dituduhkan kepadanya. Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dijelaskan sebagai partai terlarang. Pembantaian dimulai pada Oktober 1965 dan memuncak pada ujung tahun 1966. Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ribuan vigilante, orang-orang yang menegakkan hukum dengan metodenya sendiri, serta tentara angkatan darat, menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Usaha Soekarno yang mau menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunis melewati Nasakom telah bubar. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya, militer dan Islam politis. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh parlemen, dan Soeharto menjadi presiden sementara. Pada Maret 1968, Soeharto secara resmi terpilih menjadi presiden. Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang-orang Indonesia maupun masyarakat internasional. Probabilitas keadaan pergolakan dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik Orde Baru dalam mengontrol sistem politik di Indonesia. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Sedangkan di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin. Dukungan terhadap Presiden Soekarno bergantung pada koalisi Nasakom, kelompok nasionalis, agama, dan komunis, terkecuali militer. Perkembangan pengaruh dan kemiliteran PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI bagi mempercepat reformasi tanah, menggusarkan tuan-tuan tanah, dan mengancam jabatan sosial para kiai.
Pada sore tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri Gerakan 30 September. Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau lenyap, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata. Pada 2 Oktober, ia mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Pada 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan dan menyerukan pembersihan di semua negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan dan penolakan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicopot. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati. Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober. Markas PKI Jakarta dibakar. Kelompok pemuda anti komunis dibuat. Contohnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI. Di Jakarta dan Jawa Barat, sekitar 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap. Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh Angkatan Darat, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini. Peran Angkatan Darat dalam peristiwa ini tidak pernah dijelaskan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berjalan sebelum tentara menerapkan sanksi. Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisannya, sementara di tempat lain, tentara menanti daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada Angkatan Bersenjata Indonesia. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, takar lambe sundel.